Oke, kalau Bung Usman melihat ini dianggap aturan internalnya TNI, berdasarkan pertimbangannya TNI pun dengan kejaksaan, apa yang bisa dilakukan koalisi masyarakat sipil kalau begitu? Ya, pertama ini bukan kebijakan internal. Kalau misalnya pengerahan personel militer di dalam tangsi-tangsi militer, di dalam lingkungan satuan-satuan teritorial militer, misalnya untuk Angkatan Darat di Kodam, atau misalnya di Korem, di Kodim, Koramil, itu tentu merupakan kebijakan internal. Atau misalnya di lapangan udara, atau di Armada Barat, Armada Timur, dan seterusnya. Tapi kalau sudah masuk ke ranah publik seperti misalnya kejaksaan, maka itu bukan lagi kebijakan internal. Dan karena itu pengerahan personil semacam ini tidak bisa begitu saja dilakukan oleh Panglima. Seharusnya, ya ini dalam undang-undang yang lama, itu persetujuan politik dari Pak Kristo, negara. mungkin sedikit Dan itu penegasan saja Pak terkait dengan Maaf, kejadian yang terjadi di Garut ini. kesalahan komunikasi Bagaimana tampaknya. kronologi, Sebentar, kita kemudian perbaiki terlebih berapa dahulu. jumlah korban baik Sedang dari diperbaiki, anggota TNI sendiri dan juga warga suaranya. sekitar, kemudian dengan adanya warga Sebelum kita kembali lagi ke Bung Usman dan juga Bung Dave, oke? Sekarang saya kembali lagi, Bung Usman sudah bisa dengar suara saya ya sekarang? sudah. Oke, siap. Silakan dilanjutkan, Mas. Ya, jadi tadi saya katakan ini tidak bisa dilihat sebagai kebijakan internal karena bukan pengerahan personil di lingkungan satuan-satuan teritorial militer, Ya. bukan di Kodam, Korem, Kodim dan Koramil seterusnya, dan bukan juga di Lanut, lapangan udara atau di Armabar, Armatim di dalam Ya. lingkungan militer. Ini pengerahan personil ke lingkungan publik di dalam institusi publik, institusi umum seperti kejaksaan yang melayani masyarakat dalam konteks misalnya pengaduan atau pelaporan tentang kasus pelanggaran HAM berat atau kasus-kasus misalnya tindak pidana khusus lainnya seperti korupsi. Jadi itu tidak tepat sama sekali. Gitu. Ya. Dan yang kedua adalah mekanisme pengerahan personilnya. Dalam Undang-Undang TNI yang lama, setiap mekanisme pengerahan personil TNI harus merupakan keputusan politik negara. Artinya ada keputusan pemerintah yang disetujui oleh DPR, misalnya dalam bentuk undang-undang. Tetapi dalam undang-undang yang baru memang dimungkinkan lewat peraturan pemerintah, tapi itu tetap akan memerlukan misalnya ketersediaan anggaran, masa waktu operasi atau masa waktu pengerahan personil. Dan itu seharusnya dikonsultasikan kepada DPR. Dengan demikian, maka setiap pengerahan personil TNI berada dalam kontrol sipil, berada dalam kontrol Ya. misalnya pemerintah dan DPR. Itu yang sebenarnya kami harapkan. Dan kami berharap dalam sidang DPR berikutnya, Komisi 1 bisa menanyakan apa urgensinya, apa signifikansinya dari pengerahan personal tersebut. Kalau memang untuk pengamanan Jampitmil, mengapa begitu banyak? Mengapa harus sampai ke Kejaksaan Tinggi? Mengapa harus sampai di seluruh lingkungan Kejaksaan Negeri? Itu artinya Ya. di seluruh kabupaten dan kota. Dan itu memperlihatkan Indonesia seperti ada dalam keadaan darurat militer. Ini yang saya kira harus dicegah. Jadi kalau kita mau mengundang kerjasama investasi asing, memastikan bahwa mereka akan mendapatkan layanan birokrasi yang baik, layanan kepastian hukum yang baik. Dengan begini justru memunculkan tanda tanya, apakah Indonesia dalam keadaan normal atau dalam keadaan darurat? Jadi Oke. ini yang saya kira harusnya disikapi secara hati-hati di dalam proses pengambilan keputusan. Demikian.